Video yang lo tonton ini dipersembahkan oleh 1%, sekolah kehidupan terbesar di Indonesia. 1% memiliki berbagai layanan yang sudah membantu ribuan orang mencapai hidup seutuhnya. Buat informasi lebih lanjut, lo bisa cek link yang tercantum pada description box. Akhir kata, selamat menonton. Selama beberapa tahun lo hidup di dunia, pernah terlintas gak sih pertanyaan ini di kepala lo? Kenapa sih ada agama di dunia ini? Dan kenapa sih orang-orang memilih untuk memeluk agama? Sebagian besar dari 7 miliar manusia di dunia ini hampir semuanya beragama. Tapi menariknya nggak ada yang pernah tahu berapa spesifiknya jumlah agama di dunia ini. Meskipun begitu, memang menurut salah satu data, udah ada lebih dari 4.000 agama selama rentang peradaban manusia. Ada beberapa yang udah kita kenal ya, banyak gitu ya, Islam, Kristen, dan lain sebagainya. Ada beberapa lainnya yang unik juga dan punya kesannya, kayak terkesan aneh aja gitu. Contohnya apa? Kayak misalnya The Church of Google, agama penyembah Google. Atau kalau lo tahu Star Wars, ada juga nih, agama yang menyembah Jedi. Atau pahlawan dalam jagat Star Wars. Tapi ya berapapun jumlah dan ajarannya, ternyata banyak banget nih alasan tentang kenapa sih seseorang bisa memeluk agama atau memilih untuk memeluk agama. Nah, jawabannya udah gue rangkum buat lo, dan kalau lo pengen ikutin lebih jauh, please lo tonton video ini sampai habis biar lo dapet jawabannya, oke? Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih seseorang memeluk agama? Oke, sebelum gue menjawab ini dengan berbagai alasan yang gue dan tim 1% temukan dan catat di sini ya di video ini, di skrip ini, gue mau bilang bahwa video ini hanya ingin mencoba menjelaskan kepercayaan lewat beberapa perspektif tertentu saja, yang tentu bisa diperdebatkan banget, oke? Dan bisa juga cocok ataupun nggak cocok dengan alasan lo memeluk agama lo. Karena ini kan topik yang lumayan sensitif, jadi ya please, gue pengen lo untuk coba cerna semuanya dengan positif dan open-minded, oke? Nah, balik lagi ke pertanyaan sebelumnya, emang kenapa sih seseorang memeluk agama? Pertama-tama, mungkin sebagian dari lo wondering gitu. Kayak kenapa ya orang tuh zaman dulu misal nyembah sesuatu yang ya mungkin kita anggap sekarang sebagai sesuatu yang nggak masuk akal gitu, sesuatu yang nonsense gitu. Ya intinya sesuatu yang menurut kita yang kepercayaan yang berbeda itu tuh aneh gitu. Ya kalau dipikir sekarang sih aneh mungkin ya. Misalnya, kalau di mitologi Yunani, misal ada Ares, dewa perang gitu. Nah, kenapa sih kok orang-orang zaman dulu menyembah dewa perang, misal ya? Kalau punya pertanyaan kayak gitu. Nah, menurut beberapa sumber yang gue baca dan gue dapetin, kenapa sih bisa kayak gini? Itu simply karena value mereka, value orang-orang, di zaman itu, di saat itu berbeda dengan value yang kita punya sekarang gitu. Yang dianggap benar pada zaman dahulu itu beda sama yang apa yang kita anggap benar sekarang. Zaman dulu mungkin orang-orang mempercayai dewa perang karena mereka butuh sesuatu untuk bertahan dan ya dari manusia zaman dahulu yang takut akan kematian akan peperangan gitu. Dan menurut mereka dengan mempercayai dewa perang ya mungkin akan membuat mereka mempunyai semangat jiwa berperang gitu. Yang mana saat itu kita bisa lihat ya, kayak misalnya pasukan Sparta gitu menang melawan Persia dan lain sebagainya gitu ya. Nah dari sini kita bisa ambil kesimpulan kalau misalnya yang pertama ya, agama itu ngebantu kita ngasih tahu gimana cara kita bertahan hidup di dunia sesuai dengan konteks yang relevan dalam masa dan tempat tertentu. Inilah yang membuat orang-orang bertahan hidup sampai adanya peradaban yang kita rasakan sekarang. Dimulai dari fondasi yang orang-orang temukan zaman dulu gitu ya. Dan ya fondasi yang orang-orang zaman dahulu bangun juga hingga sekarang gitu. Terciptalah struktur peradaban yang memang ada sampai sekarang gara-gara hal itu. Yang kedua, agama juga menjamin struktur sosial yang ada di masyarakat. Ini kalau kita lihat dari perspektif sosiologi, agama itu berfungsi untuk mengatur tatanan kehidupan kita bermasyarakat. Nah, gagasan ini pertama kali dikemukakan oleh Emil Durkheim. Ia berargumen bahwa agama memberikan kohesi sosial dan kontrol sosial untuk mempertahankan masyarakat dalam ya solidaritas sosial yang sebenarnya solid gitu. Apa sih maksudnya? Ya maksudnya adalah selain berfungsi untuk mengikat kita secara sosial, agama juga mendukung kita secara psikologis dan emosional gitu, supaya kita tetap jadi masyarakat yang stabil. Misalnya gini, dengan menjalankan ritual yang ada di agama, lo bisa ngerasain lo ada di satu kesatuan dengan masyarakat yang lebih besar dari lo. Dan somehow, dengan melakukan ritual agama, lo tuh jadi sadar bahwa ada sekumpulan orang yang ngerasain dan ngelakuin hal yang sama kayak lo. Nah, di situ lo ngerasa timbul tuh kepercayaan antar sesama manusia. Kepercayaan inilah yang membentuk adanya rasa persahabatan dan saling menghormati
di komunitas agama yang lo yakini. Dari sini akan terdorong rasa tanggung jawab dan rasa mementingkan kepentingan bersama gitu. Yang ketiga, agama itu punya manfaat untuk kesehatan mental sebenarnya. Penelitian dari MIT bilang bahwa sikap yang bertentangan antara agama dan sains itu cuma ada pada masyarakat Amerika Serikat. Sebaliknya, negara lain kayak Brazil, Ceko, Filipina, dan lain sebagainya, itu nggak terlalu mempertentangkan sains dan agama gitu. Ada puluhan banget negara yang nggak mempertentangkan itu. Jadi kalau kita menaruh konteks baik pada agama, agama justru sebenarnya punya benefit positif, punya keuntungan positif buat kesehatan mental kita. Studi dari Newberg juga menemukan bahwa meditasi dan ibadah yang dilakukan secara berulang-ulang ya, itu bisa memperbaiki respons kita saat kita sedang mengatur emosi yang kita rasain. Agama juga bisa ngasih sense of purpose atau tujuan. Ada temuan juga yang mengatakan kalau seseorang yang religius dan terlibat dalam kegiatan ibadah rutin, itu cenderung memiliki simptom-simptom depresi yang rendah, alias gejalanya tuh rendah gitu untuk depresi. Dan lebih bisa mengatasi stres yang ada dalam hidupnya. Lalu apalagi nih? Nah keempat, kalau dari kacamata geografis ya, agama juga merupakan warisan geografis gitu ya. Agama berkembang melalui lingkungan, tata ruang, jaringan sosial, dan lain sebagainya. Orientasi untuk beragama atau memilih agama jadi bisa berkembang lewat arus perkembangan spiritualitas di suatu budaya yang tertanam di suatu daerah. Misalnya kayak di Bali, kayak mayoritas di sana kebanyakan memeluk agama Hindu misalnya. Karena ya itu, kebetulan memang secara geografis cocok di sana juga dan filosofi dalam kosmologi Hindu kebetulan cocok sama budaya sana yang dekat dengan alam dan cukup mengapresiasinya gitu. Nah, kita juga perlu tahu kalau misalnya orang memiliki agama yang beda-beda itu karena ya tiap orang memiliki pendapat dan minat yang berbeda. Dan itu juga karena mereka dibesarkan dengan cara, tempat, keluarga, dan zaman yang juga beda. Ditambah lagi tiap otak manusia juga beda-beda pula. Nah, semua ini pastinya punya dampak masing-masing atas apa yang orang yakini benar atau salah tentang dunia. Makanya penting buat kita untuk ngerti keputusan dan pilihan orang lain dalam beragama, karena mereka mempunyai alasan untuk itu. Dan bisa aja apa yang kita anut sekarang lama-lama di masa depan mungkin akan jadi nggak relevan lagi dan kegeser dengan kepercayaan-kepercayaan baru. Mungkin aja ya, gitu. Nggak ada yang tahu juga. Yang jelas kita sendiri punya kebebasan memilih dan tentunya dari kebebasan itu muncul juga tanggung jawab. Baik tanggung jawab untuk menaati aturan agama yang kita percayai, maupun tanggung jawab untuk menghormati aliran agama orang lain. With freedom comes responsibility. Oke? Semoga video ini bermanfaat dan ngebuat lo berkembang jadi lebih baik. Seenggaknya 1% setiap harinya. Gue Evan dari 1%. Thanks.